saat demo mahasiswa beberapa waktu yang lalu, BEM UI mengatakan bahwasanya tidak ada satu kekuatan pun yang menunggangi gerakan mereka. Tapi sementara kenyataannya kemarin, Ketua BEM Bersatu, Aliansi BEM Bersatu mengatakan ada kekuatan politik yang menunggangi gerakan mereka. Serius kau mau parbela? Serius. Kapan dibilang mau parbela? Kemarin. Kurang dari 24 jam yang lalu. Dan kalian tahu ya, mereka membuat pernyataan bahwasanya mereka sudah melakukan investigasi terhadap mobil yang dipakai Sitio. Dan mereka menemukan info dan fakta bahwa mobil yang dipakai Sitio ya itu ada keterkaitan dengan satu partai tertentu. Karena mobilnya yang dipakai Sitio, yang dipinjamkan Sitio, itu adalah milik daripada adiknya tim sukses dari Andika Perkasa. Waktu Pilkada 2024 kemarin. Andika Perkasa ngomong-ngomong emang dari partai apa Opung Parbela? Aku kurang tahu. Aku tidak diberitahu. Kalian cari sendiri di Google. Andika Perkasa, calon gubernur Jawa Tengah, diusung oleh partai titik-titik. Aduh, punya adik iparnya, adiknya. Dan ternyata tim suksesnya Andika Perkasa itu tak lain dan tak bukan adalah besannya Andika Perkasa sendiri. Andika Perkasa punya besan, besannya punya adik. Nah, mobilnya adiknya inilah yang dipinjamkan ke Sitio. Aku jadi bertanya-tanya ya kan, kenapa bisa dipinjamkan? Kata Sitio itu dipinjamkan saudaranya. Oh, ternyata Tio yang tadinya pakai C bisa masuk UGM, ternyata karena dorongan dari kekuatan tertentu. Gitu toh. Ternyata bisa masuk UGM. Saudaranya militer. Oh, saudaranya calon gubernur. Oh, pantas bisa masuk UGM. Pakai C masuk UGM gitu loh. Aku tidak sedang merendahkan kemampuan pakai C, enggak. Tapi dengan semudah itu masuk UGM gitu loh. Oh, ternyata ada yang dorong. Ada daging nih. Jenderal bintang 3 nih. Besannya calon kepala daerah nih. Yeay. Aku nanya lo ya. Nanya. Tio, apakah kau kemarin lulus dari paket C masuk ke UGM, apakah memang murni dari isi kepalamu ataukah memang ada dorongan dari daging tertentu? Aku nanya aja. Kau sendiri yang bilang saudaramu itu kan? Jangan bikin kebohongan-kebohongan baru, Tio. Kemarin kau bilang itu mobilmu. Lihatlah teman-teman, ada alat pelacak di mobil saya. Begitu masyarakat netizen mengatakan, wah, lulusan UGM, begitu tamat langsung beli mobil Polturer. Ngaku dia, itu mobil saudara. Kan begitu. Nanti kalau misalnya ada yang mengungkit-ungkit, oh pantas saja Sitio bisa masuk UGM dari paket C. Ternyata ada saudaranya mendorong. Nanti dia klarifikasi lagi, oh itu saudara jauh. Pamannya tante saya punya kakak menikah dengan abang keponakannya daripada kakek saya. Dan kakek saya itu punya anak, ada 3. Anak ketiga itulah, nah, anak ketiga itu punya anak 3. Yang ketiga perempuan. Nah, mobilnya itulah yang saya pinjam. Bingung kalian kan? Bingung kalian mendengarkan silsilahnya Sitio ini? Entah bagaimana kaitannya hubungannya ya kan? Katanya penting saudara jauh. Saudara jauh. Kita lihat aja lagi apa klarifikasinya. Aku bilang sama kalian, sedangkan abang adik ya kan meminjamkan mobil ya, itu pun juga ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu, dan juga ada jangka waktu tertentu ya kan. Ini biar tahu kalian, katanya dipinjamkan mobil semenjak kejadian Andri Yunus. Andri Yunus kan itu kejadiannya 2 bulan yang lalu.
Ada rupanya keluarga atau saudara jauh yang mau meminjamkan mobilnya 2 bulan. Tapi mantap kali memang Mbak, aliansi BEM Bersatu ini melakukan investigasi terhadap mobilnya si Tio. Betul. Jangan tanya opung parpelak, mereka kerjasama dengan polisi atau dengan debt collector. Nggak tahu. Atau mungkin di sebagian dari mereka ada matel di dalam. Mana tahu. Ada matel yang ingin merubah hidup kuliah. Mana tahu. Itulah fungsinya ya. Seseorang itu memang betul-betul bersikap kritis dan berhati-hati. Hati-hati dengan gerakan-gerakan si Tio ini ya. Nah, kita dengarkan dulu. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Betul. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat di tengah kebutuhan mendasar masyarakat. Perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Ada tokoh PDIP di tengah-tengah masa aksi. Kayak Adian Napitupulu kemarin ada di tengah-tengah masa aksi. Kita lihat aja nanti masa-masa di di aksi-aksi selanjutnya ya. Kader PDIP ada juga nggak nongkrong di situ. Andi Wijayanto, orang yang dikenal kemarin dekat dengan Bapak Joko Widodo, dipercaya untuk menyusun kabinet. Akhirnya Andi Wijayanto lebih memilih dia berat kepada PDIP daripada Bapak Joko Widodo. Tapi nggak apa-apa. Semua punya hak masing-masing. Tapi paling nggak janganlah ngumpul sama-sama masa demonstrasi. Ketahuan deh. Ketahuan deh. Dan pada akhirnya aliansi BEM Bersatu buka suara. Keren. Jadi bisa dikatakan ya ini adalah sikap kritis ya, menjaga nama baik dan juga menjaga marwah BEM. Jangan sempat ditunggangi kepentingan politik apapun. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga Sebentar dulu. Tio akan hadir di forum kebangsaan yang akan dihadiri Roy Suryo, Said Didu, Tifa, Refli Harun. Wow, kayaknya dapat benang merahnya nih. Ada Tifa, Roy Suryo, ada Said Didu, ada Refli Harun, ada Tio. Di tengah-tengah masa aksi ada partai PDIP. Mobil yang dipakai Tio itu adalah milik daripada besannya Andika Perkasa, kader PDIP.
Dan mungkin saja mobil itu yang akan dipakai Sitio ya untuk menghadiri forum kebangsaan yang katanya juga dihadiri Roy Suryo. Wow, ternyata ya berputar-putar di situ juga. Wow, mudah-mudahan ya nggak ada PDIP di belakang Roy Suryo. Mudah-mudahan ya nggak ada PDIP di belakang Refli Harun. Mudah-mudahan ya nggak ada PDIP di belakang Siti Pak. Mudah-mudahan. Kita kan cuma bisa ngomong mudah-mudahan, toh? Iya, toh? Luar biasa, luar biasa. Ini ku bilang sama kalian, ya. Kalau netizen Indonesia melakukan investigasi, lebih paten daripada FBI. Lebih paten daripada CIA. Lebih paten daripada intelijennya Israel Mossad. Intelnya Polda Metro Jaya belum ada apa-apanya. Yakin kalian? Mereka pun juga cari informasi di internet dari netizen. Wah, Tio. Ya paling itu lagi, ya kan? Kalau misalnya ditanya, apa hubungannya antara Tio dengan Roy Suryo? Kami kan sama-sama lulusan UGM. Ada Tio, Roy Suryo, Tipa. Setelah itu, siapa namanya? Said Didu sama Refli Harun. Setelah itu ada Anies Baswedan. Setelah itu ada Andi Wijayanto. Setelah itu ada Andi Perkasa. Andika Perkasa itu kadernya PDIP. Berarti kalau dari sini PDIP ditarik dari lurus agak melengkung nyampenya ke Sitio. Pantasan Mahfud MD memuji-muji dia, mengatakan bahwasanya Tio itu orangnya sopan, selalu pakai data. Ternyata ada hubungannya juga tuh Mahfud MD. Mahfud MD siapa? Oh, Mahfud MD kan itu kan mantan calon wakil presiden. Dari partai apa? PDIP. Oh, makin jelas, makin jelas. Tapi kalian percaya nggak percaya kan? Ya. Ini dia yang namanya Jenderal ya Setio Sularso ya, di mana adiknya meminjamkan mobil sama Sitio, ini orangnya. Saya Setio Sularso, Letnan Jenderal Purnawirawan, Wakil Ketua Tim Ses Andika Edi untuk Pilgub Jawa Tengah. Di samping saya yang terhormat beliau. Baik, saya Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Mantoro, Kapolri ke-16. Saya dengan ini menyatakan mendukung keterpilihan Jenderal Andika Perkasa sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan wakilnya Pak Hendi. Alasan saya adalah kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Jadi bukan terbatas kepada loyalitas sektoral, tetapi kepada loyalitas saya terhadap kepentingan seluruh warga Jawa Tengah. Udah jelas ya, yang pakai PC itu Bapak Setio Sularso itu ya, itu dia. Ya, jadi yang punya mobil dipinjam Setio itu adiknya dia. Besannya Andika Perkasa. Masih belum yakin kalian? Ini orang dekatnya Andika Perkasa. Aku kasih tahu, akan kasih tunjuk. Nah,
udah kalian lihat kan kedekatannya kan. Besan orang itu. Besannya orang itu. Kayak ginilah harusnya besan itu kompak. Yang satu mencalonkan diri jadi gubernur, yang satu jadi tim sukses. Jangan kayak Amin Rais sama Zulkifli Hasan. Jadi besan tapi nggak kompak. Yang satu ngambil partai Amanat Nasional, yang satu lagi ditendang. Begini harusnya besan. Ya, aku minta maaf ya, aku tidak sedang ya fokus kepada mereka berdua. Tapi aku sedang fokus kepada keterkaitan antara Tio dengan PDIP ini ya. Kalau bicara mereka tentang pribadi, aku rasa enggak ada masalah. Andika Perkasa baik ya. Pokoknya aku bilang ya, kalau misalnya orang-orang yang tidak bermasalah, jangan kita bikin masalah. Jangan kita ciptakan masalah ya, nggak perlu itu. Makanya aku bilang ya, kemarin waktu Andika Perkasa lawan siapa namanya Ahmad Lutfi di Jawa Tengah ya, Oppo Parbela tidak pernah menyerang pribadinya Andika Perkasa. Karena apa? Aku lihat beliau orang baik. Saking baiknya makanya dia salah pilih partai. Menurutku saking baiknya lah dia makanya salah pilih partai. Coba dia kian merapat sama Bapak Prabowo. Jujur aja lah aku bilang ya, bisa dia itu naik itu. Ini kan lucu kan, dia kan yang merapat sama Bapak Prabowo, masa coklat yang merapat sama hijau. Aturannya hijau merapat ke hijau. Normalnya begitu kan. Tapi Bapak Andika Perkasa, ya kayaknya Bapak bakal punya peluang lagi nih Pak. Tahun 2029 calonkan lagi Pak di Jawa Tengah Pak. Calonkan diri lagi Pak. Karena banyak Pak masyarakat di Jawa Tengah itu Pak kepengen ganti gubernur. Kalau bisa gubernur Jawa Barat pindah ke tempat mereka. Ya tapi kalau bisa pindah partai lah Pak. Biar mantap gitu loh Pak. Biar paten gitu, biar jangan sia-sia usaha itu. Ya, jadi itulah ya keterkaitan antara ya Tio ini kalau misalnya ditarik dari atas tarik ke bawah, bawah tarik ke kiri, yang kiri tarik ke kanan, kan begitu kan? Ketemu lagi, banting lagi. Dan juga biar tahu kalian makin banyak ya, kenapa bilang ya salah satu partai ya, atau satu-satunya bisa gue katakan satu-satunya partai yang mendukung pernyataan dan juga langkah-langkahnya Tio itu cuma PDIP. Makanya nggak heran, ini data aku bilang sama kalian, dia mendapatkan dukungan dari si Guntur Romli, dia dapat dukungan dari yang namanya Adian Napitupulu, dia dapat dukungan dari Mahfud MD. Jadi politisi-politisi PDIP ini ya, aku nggak tahu apakah Tio ini ya sedang dipersiapkan untuk menjadi kader mereka, nggak tahu juga. Teror itu udah nggak laku ya, udah bukan zamannya. Itu zaman dulu. Kalau kemudian kita di hidup zaman sekarang, kita harus lebih beradab. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Duduk di meja sama-sama, sampaikan argumentasi masing-masing, dan biarkan rakyat menjadi jurinya melihat itu, dibandingkan teror. Dan menurut saya pelaku teror itu sudahlah. Kalau kalian hentikan, kalau kalian mau Indonesia menjadi semakin lebih beradab, tindakan teror dalam segala bentuknya itu tidak akan membawa kita pada kemajuan. Sebentar dulu. Biarkan rakyat menjadi jurinya. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang mendukung si Tio? Rakyat yang mana? Rakyat pendukung kalian kan? Udah jangan pecah belah rakyat, jangan pecah belah masyarakat.
Cuman kau mendukung, Guntur Romli mendukung, ya. Baru setelah itu si Aryo Bimo mendukung. Dari kalian-kalian yang mendukung si Tio ini, yang lain gak ada mendukung. Yang mendukung begitu juga. Roy sebelah kanan kalian, sebelah kiri ada Roy Suryo, Refli Harun, Tipa, ada Said Didu. Udahlah. Gak ada yang perlu kalian banggakan dari orang yang namanya si Tio. Tapi bukannya bilang apa sih, ya. Ini Tio ini agak berbahaya juga, ya. Apa dibilangnya, ya? Saya yakin kalau Prabowo nyalon 2029 pasti menang. Lawan kalau misalnya Gerindra nyalonkan monyet pasti juga menang kok. Coba bayangkan kalian, ini sempat kalau kedengaran sama orang dari Gerindra, bahaya nih. Pak Dasko. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029 karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja. Iki amin apa orang kira-kira? Jangankan Pak Prabowo ya, ini bahkan kalau lantai toilet istana bekerja ya, iki Gerindra nyalon ke ketek wel ketek. Tetap menang. Bayangkan kalian, Iki Gerindra kalau nyalon ke ketek pasti menang. Coba bayangkan kalian, monyet. Ih, parah kali kau Tio. Yang ndak ngerti ketek iku artine monyet. Basa Jawa iku. Kasar iku. Gerindra ini Tio loh. Orang Kudus. Tio. Alamatnya di Kudus Pati. Kacau kali kau Tio, betul. Mulutmu makin lama memang makin gak bisa dijaga. Cocok sebetulnya anak pelacak itu bukan di mobil, di mulutmu itu ditaruh. Weleset kau Tio. Sejak kapan caleg itu dipilih dari kalangan binatang? Parah kau ya. Inilah manusia kebanggaannya Mahfud MD. Gak tahu entah kenapa bangga kali si Mahfud ngeliat ini. Ya banggalah satu sirkel. Pak Mahfud melihat Tio Ardianto ini menyayangkan sikapnya atau bangga melihat ada mahasiswa pemberani seperti ini? Saya terus terang bangga. Kita pernah ketemu dengan dia. Ya. Persis. Waktu Komisi Reformasi Polisi, Reformasi Pencepatan Reformasi Polri, KPRP. Ya. Itu dia akan hadir mewakili Senat mahasiswa. Ya, UGM. tokoh-tokoh mahasiswa UGM 3 orang atau berapa itu ya. Dia wacaranya bagus, rasional, datanya juga akurat dan orangnya sopan gitu. Sampai marah-marah begitu itu kan seperti BTS itu. Sampai bicaranya kirim surat ke UNICEF ya. Iya kan? Bicara begitu di berbagai tempat karena yang mewakili rakyat itu sekarang sudah jarang. Media mengatasnamakan rakyat yang mewakili rakyat itu sudah jarang. Kami rakyat mengerti bagaimana susahnya pemerintah. Kami mengerti bagaimana susahnya Presiden Prabowo. Kami mengerti bagaimana susahnya para menteri. Cuman si Bahlil aja nggak mengerti perasaan kami. Kok ya diumumkan secara langsung ngono loh. Terang-terangan. Nih kalau misalnya mengumumkan kenaikan harga itu sing awan, siang-siang jam 12 siang ngono loh. Iki subuh. Orang lagi pada molor. Lagi pada ngigo. Regone pertama saiki 17.000. Itulah sewu. Oh my god. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Bahlil kontin. Itu kata orang yang ngisi BBM kemarin itu, biar tahu kalian. Ngisi Pertamax dia merepek dia. Bahlil kontin.
Gimana pun juga, Pertamax itu, yang maki-maki Bahlil, ku bilang sama kau, Pertamax itu non subsidi, harus mengikuti harga pasar dunia. Ngomong kotor aja kerjaan. Kalau memang keberatan kau pakai minyak tanah. Jangan kau pakai Pertamax. Kan bisa pakai Pertalite, nggak bisa pakai Pertalite, mau berbelok antri, ya antri itu resiko lu. Kalau nggak mau antri, ya udah bayar Pertamax. Guntur Romli kan begitu juga membela-bela Tio, ya kan? Kenapa Tio harus dibungkam? Begitu Bapak Wakil Presiden kita menerima masyarakat, menerima mahasiswa kemarin, apa dibilangnya? Keren ini. Mahasiswa menolak ajakan makan malam Wakil Presiden. Ternyata mahasiswa itu menolak ditundukkan oleh kekuasaan. Gara-gara kemarin mahasiswa itu kan sudah menerima sudah diterima oleh Wakil Presiden, ya kan begitu. Nah, ketika mereka diterima Wakil Presiden, Wakil Presiden merasa sebuah kebanggaan, kebahagiaan bisa bersama-sama dengan mereka, diajaklah makan malam, kan begitu. Ditolak karena apa? Mereka nggak mau ada persepsi negatif di antara masyarakat, persepsi negatif di antara para pendemo, kan begitu. Nah, padahal biar tahu kalian, Mas Wapres itu dengan tulusnya mau mengajak mereka makan malam, kan begitu, ya kan? Cuman mereka nggak mau, nggak tahu aku, mereka takut setelah makan malam nanti dikasih parcel. Makin negatif masyarakat, takutnya mereka begitu. Makanya nggak mau mereka diajak makan malam. Guntur Romli langsung mengglorifikasi. Keren, mahasiswa keren. Nggak mau diajak makan itu artinya mereka tidak mau tunduk kepada kekuasaan. Keren. Ini artinya tamparan keras bagi yang namanya Gibran. Tapi Guntur Romli tidak mengangkat bahwasannya Mas Gibran juga mengajak mahasiswa untuk sholat bersama. Mahasiswa pun juga ikut sholat. Diajak makan oke lah, ditolak nggak apa-apa. Kalau diajak sholat nolak kan takut kualat. Ini buktinya, perhatikan. Mulai berdialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama perwakilan mahasiswa di Masjid Baitur Rahman, Sekretariat Wakil Presiden Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Sebelumnya, Wapres menerima 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin yang menyampaikan berbagai masukan terkait program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan daerah tertinggal. Setelah audiensi berlangsung terbuka dan interaktif, Wapres mengajak mahasiswa yang beragama Islam untuk menunaikan salat maghrib berjamaah bersama jajaran Sekretariat Wakil Presiden. Momen ini menjadi simbol bahwa dialog, keterbukaan, dan kebersamaan dapat berjalan beriringan dalam kehidupan demokrasi. Itu dia. Malah Guntur Romli mengatakan apa? Lihat itu, Wakil Presiden menghadapi mereka di dalam kegagapan. Dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab. Semua yang disampaikan oleh mahasiswa itu cuma dicatat dan melemparkan bola liar kepada Bapak Prabowo. Sok-sok kau mau membenturkan kau antara Wakil Presiden dengan Presiden. Gak laku. Kau orang luar. Gak bakal didengar. Guntur Romli. Apa dibilangnya? Dibilang katanya Bapak Presiden, Wakil Presiden kita itu mengirimkan bola liar kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Karena setiap keluh kesah daripada mahasiswa itu itu cuma dilempar kepada Bapak Prabowo tanpa pertanggungjawaban, tanpa tanggapan yang jelas. Namanya Wakil Presiden, segala sesuatunya harus lapor kepada Presiden. Kalapa, lapet. Nampak kali Wakil Presiden kemarin dari partai kalian gak lolos. Makanya kurang pengetahuan kau. Kalau lolos kan masih bisa belajar dia dengan Wakil Presiden terpilih dari partainya dia. Coba bayangkan kalian, dikatakan katanya
Gibran melemparkan bola api. Ku bilang sama kalian, sampai kapanpun, sampai 2029, Mas Prabowo dengan Mas Gibran tidak akan pernah bisa kalian pecah belah. Terserah kalian mau pakai isu apapun, terserah. Terserah, ya, terserah. Pokoknya, ya, apapun kejadian di bangsa ini, ya, tidak akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Gak akan pernah. Gak akan pernah, kawan, gak pernah, ya. Jadi, itulah dulu dari Opung Parbelak. Kita akan melihat, ya, mobil siapa lagi yang akan dipinjam Sitio. Bisa jadi mobil istrinya Guntur Romli, bisa jadi mobil anaknya Mahfud MD. Begitu ketahuan dipinjam lagi mobil daripada iparnya Puan Maharani. Ketahuan lagi dipinjam lagi mobil daripada asistennya Adiana Pitbulu. Kita nggak tahu, kita lihat aja. Dan besok katanya dia mau bikin pertemuan, ya, mau bikin pertemuan sama Suryo Tipa, Refli Harun, Said Didu. Udah kelihatan kan tokoh-tokohnya kan? Tokoh-tokoh yang selalu menyerukan adili Jokowi, tokoh-tokoh yang selalu menyerukan maksudkan Gibran. Ku bilang sama kalian, ya, seperempat pun dari otaknya Gibran siapa ini situ ini nggak ada. Nggak ada. Tahu ngomong doang dia itu. Namanya ahli filsafat. Sama kayak Rocky Gerung, ngomong doang. Mikir ngomong, mikir ngomong, mikir ngomong. Nggak tahu kerja, nggak tahu. Mikir ngomong, mikir ngomong, mikir ngomong, mikir ngomong, itu aja. Udahlah, pusing aku jadi dibikinnya ini. Itu dulu dari Opung Parbelak, ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.